Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang dikasihi, sekarang sudah masuk hari yang baru. Jam 12:18. Saya mencoba bercermin dengan apa yang saya buat, saya alami hari ini. Hari kemarin, dari subuh hari hingga saat ini, saya belajar apa itu sabar dan bagaimana kita bisa menang, bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita boleh belajar apa itu sabar. Kalau kita baca-baca dari kamus bahasa Indonesia, sabar itu secara harafiah artinya menahan diri untuk bertindak sesuatu yang tidak diinginkan, atau menahan diri dari sesuatu. Subuh kemarin sekitar pukul 4 saya menerima telepon dari salah seorang keluarga. Terima telepon, langsung yang bersangkutan menangis. Padahal waktu itu saya dalam posisi baru bangun. Ya, saya biarkan saja yang bersangkutan menangis. Dan kemudian mulai bicara macam-macam, mempersalahkan semua saudara yang lain. Ya, dengan berat hati saya terpaksa ambil tripod, pasang HP saya, kemudian saya putar lagu meditasi. Setengah jam kemudian saudara itu berhenti untuk ngomong. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, pada pagi hari saya boleh dikatakan dipaksa untuk keluar rumah, padahal saya tidurnya kurang baik. Lalu harus mengikuti apa yang menjadi permintaan dari salah seorang yang perlu saya perhatikan. Saya ikut. Ya, sepanjang hari apa yang dia maui. Kalau saya tidak bersedia menuruti, yang bersangkutan marah besar, mencak dan sebagainya. Kemudian kasus yang ketiga, pada siang hari saya menerima telepon lagi dengan menangis, kemudian dengan mengatakan bahwa hidup yang dipenuhi dengan roh, lalu mulai mempersalahkan saudara-saudara yang lain karena mendengar si A ngomong begini, si B ngomong begini, terus menerus, ya, tanpa melihat diri sendiri, hanya melihat kesalahan orang lain. Saat itu saya naik pitam karena saya sedang memasak untuk makan siang kemarin. Lalu saya mulai juga bersikap reaktif, tidak sabar lagi. Saya membantah argumen-argumen yang saya rasa
tidak sesuai. Tetapi bukannya diterima, tetapi malah meledak-ledak. Akhirnya saya diam, tidak berkata-kata lagi. Ya, kemudian kurang lebih 10 menit kemudian yang bersangkutan berhenti dan minta maaf. Lelah, capek. Itu kadang-kala membuat kita terpacu dan terpicu untuk tidak sabar. Sebenarnya sudah mau istirahat karena tidurnya hanya kurang lebih 2-3 jam. Lalu yang terjadi sesuatu, kemudian tiba-tiba mendengar ada prinsipal yang akan datang. Akhirnya harus pergi ke kantor untuk melihat persiapan-persiapan yang dibuat oleh karyawan guna menyambut sahabat yang akan datang. Butuh waktu yang cukup lama mengontrol, turut ambil bagian. Ya, kadang-kadang juga di situasi kondisi itu kadang-kadang membuat kita untuk mau marah. Kenapa demikian? Kita seringkali tidak bisa sabar ketika hak-hak kita dilanggar. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita mungkin merasa diejek, entah iman kita, entah status kita, entah keluarga kita. Dan juga kita bisa tidak sabar atau kita melampiaskan dengan kemarahan. Karena kita merasa memiliki hak untuk marah. Dan juga kita bisa tidak sabar atau cepat marah ketika secara fisik kita lapar atau kita capek. Ya, kadang-kadang kita katakan saya sabar. Wah, itu biasanya ketika segala sesuatu itu berjalan mulus, kita mudah saja katakan kita sabar. Tetapi manakala ada hambatan, ada tantangan, kesabaran itu biasanya menurun. Kalau kita tidak belajar seperti Bunda Maria yang selalu ketika menerima entah masukan, entah teguran, seperti juga Santa Faustina, dia selalu merenungkan dalam hati. Kalau segala sesuatu yang kita alami kita tidak keluarkan, terutama dengan mulut kita, ya itu kan masih berada di dalam pengendalian internal kita. Tetapi kalau itu kita keluarkan dalam bentuk kemarahan, itu berdampak luar biasa. Seperti yang pernah saya alami tahun-tahun yang lalu. Ketika saya merasa diperlakukan tidak adil, saya cepat-cepat untuk membela diri. Gigi ganti gigi. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan yang kita terima. Ketidaksabaran atau seperti kemarahan yang dikendalikan, kemarahan yang kudus. Tetapi kalau kita sudah melontarkannya, menyerang orang lain, itu dampaknya bisa-bisa kita masuk penjara gitu. Bisa-bisa kita tidak berhubungan lagi dengan yang bersangkutan.
Ya, kalau kita baca di mada kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Di situ dikatakan ya, pada ayat yang keempat, kasih itu sabar. Jadi orang yang penuh kasih pasti dia sabar. Orang yang pendiam belum tentu orang yang sabar. Kemudian pada ayat yang terakhir dengan kasih itu murah hati terus. Di situ ditutup dengan pernyataan Rasul Paulus, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Untuk sabar itu perlu latihan. Akhir-akhir ini saya ketika menghadapi segala sesuatu, saya merasa hak-hak saya diambil atau tidak dimengerti. Yang biasa saya lakukan, yang biasa saya latih, saya menyadari bahwa saya tidak sabar. Saya sekarang mau membalas dengan menyadari tanpa menganalisa perasaan-perasaan tersebut. Lambat laun saya mulai bisa mengontrol sedikit demi sedikit emosi-emosi negatif berupa kemarahan untuk saya expose, untuk saya hantam kepada orang-orang yang saya rasa bukan lebih tinggi, tetapi yang saya rasa setara atau lebih rendah dari saya. Tapi menjadi indah. Secara fisik tensi tidak jadi tinggi, jantung tidak berdebar-debar, tetapi secara rohani sangat memberi dampak yang baik. Karena sebagai orang Kristen, terlebih kita yang bergerak dalam spiritualitas kerahiman ilahi, kesabaran itu hal yang paling diuji, dilatih dalam hidup kita. Bukan berarti saya ini orang yang sudah sabar. Saya mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan para sahabat bahwa saya ini orang yang lagi belajar bagaimana untuk menjadi sabar. Menjadi sabar bukan karena kekuatan sendiri. Kita harus minta roh Tuhan. Kita harus minta doa dari para kudus di surga, khususnya Bunda Maria, Santa Faustina, para kudus, para malaikat di surga. Karena dengan kekuatan sendiri kita ini bukan orang yang sabar, tapi orang yang pemarah. Kemudian pada Galatia 5 ayat 22, di situ juga dikatakan buah roh itu sabar, salah satunya sabar. Dan pada 1 Tesalonika 5 ayat 14, di situ dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Berarti kesabaran ini hal yang sehari-hari kita alami, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur. Kita terus menerus dilatih.
Kalau kita akhirnya bisa berhasil, kita akan menjadi seorang pemenang. Kita menjadi orang yang sabar, yang bisa menahan beban yang luar biasa. Kita menjadi orang yang tekun. Kita menjadi orang yang tetap tersenyum. Kita menjadi orang yang penuh iman, penuh pengharapan, dan penuh kasih. Baiklah para sahabat, mari kita tutup permenungan kita bersama malam hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Rahim, dalam kerahimanmu Engkau menyatakan kepada kami bahwa kesabaran adalah kunci bagi kami dalam berhubungan dengan Engkau dan sesama kami, khususnya terhadap sesama kami. Ajarilah kami untuk belajar sabar, dapat menahan diri dan menyerahkan segalanya kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hari demi hari kami semakin sabar, sehingga mata hati kami semakin terbuka bahwa Engkau sudah menyatakan hal ini kepada kami sejak dunia dijadikan sampai saat ini. Dan bersama Bunda Maria, Bunda Kesabaran, kami mau berdoa. Dan juga bersama Santo Yosef yang penuh kelembutan dan kesabaran, serta Yesus Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.